administrator yang dulunya kita kenal dengan Diklatip 3. Pada hari ini kita akan membahas salah satu materi di dalam agenda kedua kepemimpinan kinerja, yaitu kepemimpinan transformasional. Saya pernah sampaikan bahwa pada saat ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran. Nama saya Insinyur H. Sugirman Jaropi MS, Bideswara, ahli utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun dasar hukum di dalam pelaksanaan pelatihan administrasi kepemimpinan administrator, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana di situ diatur di pasal 43 dan pasal 69 ayat 3B. Kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, di mana di situ diatur di pasal 52 ayat 2 huruf A dan B dan pasal 217 ayat 5. Kemudian yang ketiga Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian Permen Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Adapun kompetensi yang dibangun di dalam pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pejabat pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Kemudian mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugas Bapak sekalian dengan melakukan inovasi, kolaborasi dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansi Bapak Ibu sekalian. Desain pelatihan kepemimpinan administrator ada 4 agenda, yaitu agenda yang pertama itu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, yang kedua agenda kepemimpinan kinerja, yang ketiga manajemen kinerja. Ketiga agenda ini akan kita aktualisasikan di dalam agenda keempat aktualisasi kepemimpinan. Adapun materi di dalam agenda kedua di dalam kepemimpinan kinerja dengan jumlah jam pelajaran, yaitu yang pertama kepemimpinan transformasi 9 jam pelajaran, kemudian di jaring kerja, manajemen konflik dan komunikasi efektif. Adapun peran agenda dalam pelatihan kepemimpinan administrator, di mana kepemimpinan Pancasila dan nilai nasionalisme yang merupakan agenda pertama, perannya adalah kemampuan mengelola dan mengendalikan diri sendiri. Kemudian kepemimpinan kinerja, agenda kedua, perannya adalah kemampuan mengelola dan mengendalikan orang lain. Kemudian di manajemen kinerja, agenda ketiga adalah perannya adalah kemampuan pimpinan mengendalikan pekerjaan dan aktualisasi kepemimpinan yang merupakan agenda keempat, yang perannya adalah kemampuan melakukan aksi perubahan. Adapun struktur agenda 2 kepemimpinan kinerja dalam pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Ini jam 9 jam pelajaran, kemudian di jaring kerja 9 jam pelajaran, manajemen perubahan sektor publik dan komunikasi efektif masing-masing 9 jam pelajaran. Adapun keterkaitan dengan mata pelatihan lainnya dalam agenda kepemimpinan kinerja, yaitu kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang membawa organisasi pada sebuah tujuan baru yang besar dan belum pernah dicapai sebelumnya, dengan memberikan kekuatan, mental dan keyakinan kepada para anggotanya
agar mereka bergerak secara sungguh-sungguh menuju tujuan bersama. Implementasi kepemimpinan transpersonal dalam organisasi dapat dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai agama dan budaya yang disertai dengan nilai-nilai tertentu dalam sistem organisasi. Dalam menerapkan kepemimpinan transformasional perlu memahami dan menguasai paradigma dan teknik-teknik kepemimpinan transformasional dan membangun jejaring kerja. Oleh karena itu, bagi pejabat administrator perlu melakukan komunikasi efektif agar mampu mengatasi perubahan dan memanfaatkan pola yang ada untuk turut mengembangkan organisasi sebagai organisasi yang berkinerja tinggi. Kepemimpinan transformasional di agenda kedua, pemimpinan kinerja dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Saya akan sampaikan beberapa divisi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta Bapak Ibu sekalian dengan kemampuan mengimplementasikan kepemimpinan transformasional. Mata pelatihan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, window shopping, kisah, kontemplasi, resonansi jiwa, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, demonstrasi, dan kerja kelompok. Keberhasilan Bapak Ibu sekalian peserta diklat kepemimpinan administrator itu dinilai dari kemampuan Bapak Ibu sekalian mengaplikasikan kepemimpinan transpersonal dalam pelaksanaan kegiatan di instansi Bapak Ibu sekalian sehingga menghasilkan kinerja tinggi. Adapun tujuan si pelajar yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan Bapak Ibu sekalian mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu memastikan kinerja tinggi. Ada pendekatan harus belajar, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, yang kedua menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring, yang ketiga adalah melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah konsep dasar kepemimpinan transformasional, kemudian konsep dasar coaching dan mentoring, kemudian yang ketiga adalah mensimulasi dan merefleksikan kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Kegiatan belajar mengajar di dalam pelatihan ini, di dalam pelatihan kepemimpinan transformasional, ada strategi dan skenario pembelajaran. Kita akan bersama-sama bahas. Yang pertama itu pendahuluan. Ini kita akan beri waktu 15 menit, di mana sini fasilitator menciptakan suasana kondusif, mencari perhatian peserta, memperjelas bahwa peserta yang dihadapkan pada peserta pelatihan kepemimpinan administrator, memperkenalkan diri secara kreatif dan inovatif, meminta peserta berperan secara kreatif dan inovatif, menggali harapan peserta terhadap materi, dan menguraikan tujuan pembelajaran. Ini kemudian peserta diharapkan adalah memperhatikan dan mengenalkan diri, mendengarkan dan mencatat, melibatkan diri dalam dan melaksanakan penugasan yang dilakukan oleh fasilitator dan memberikan respon verbal. Metode yang diterapkan di dalam pendahuluan ini yaitu ceramah interaktif, dialog interaktif, tanya jawab, window shopping, kisah, dan member hit together. Adapun media alat bantu yaitu LCD projector tentunya, kemudian laptop, bahan tayang, whiteboard, spidol, laptop, wifi, dan skrip cerita. Adapun penyajian sub materi pokok di dalam materi pokok kepemimpinan kinerja yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama adalah penyajian pertama yaitu pembahasan mengenai konsep dasar kepemimpinan transformasional. Di sini fasilitator akan menjelaskan materi pokok dan sub materi pokok, kemudian memberikan apresiasi dengan kata bijak tentang kepemimpinan, kemudian pembahasan pemimpin dan kepemimpinan secara andragogi,
kemudian menyajikan resonansi jiwa tentang para pemimpin dan lakukan pembahasan bersama peserta pelatihan, kemudian dan seterusnya ceramah interaktif tentang konsep dasar kepemimpinan transformasional, kemudian nanti fasilitator akan memberikan pelatihan untuk internalisasi materi, kemudian diakhiri dengan kategori kepemimpinan. Di sini peserta diharapkan mendengarkan dan mencatat, melibatkan diri dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan serta memberikan respon verbal sesuai dengan tugas yang diberikan. Ada metode yang akan diterapkan di dalam penyajian pertama ini, yaitu ceramah pendek, tanya jawab, visualisasi, kerja mandiri, kisah, resonansi jiwa, dan media alat bantu yaitu laptop, LCD, laser pointer, video film, bahan tayang, metaplan, skripsi. Bisa ini 2 jam pelajaran atau 90 menit. Selanjutnya adalah penyajian ketiga yaitu konsep dasar coaching dan mentoring. Di sini di mana fasilitator akan memberikan teknik make and match, melakukan review materi sebelumnya, yaitu penyajian pertama tadi, kemudian memberikan apresiasi bagi kelompok yang berprestasi. Kemudian ketiga adalah dengan curah pendapat membahas tentang perbedaan coaching dan mentoring. Kemudian ceramah pendek pengertian manfaat coaching dan mentoring dan pembahasan prinsip-prinsip coaching dan mentoring, serta kita akan melakukan internalisasi terkait dengan materi tersebut, di mana peserta diharapkan yaitu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, kemudian memberikan respon verbal sesuai dengan materi pokok yang dibahas. Adapun penyajian metode yang digunakan dalam penyajian kedua ini, yaitu konsep dasar coaching dan mentoring, yaitu curah pendapat, make and match, kemudian kisah, visualisasi, ceramah pendek, studi kasus, dan asesmen diri. Adapun media alat bantu yang disediakan yaitu instrumen kepemimpinan, LCD, laser pointer, laptop, pantayang, video, kata bijak, metaplan, pelincat, spidol warna, modul wifi. Adapun waktu yang akan digunakan di dalam penyajian keduanya yaitu 3 jam pelajaran atau 135 menit. Selanjutnya adalah penyajian ketiga yaitu simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Ini fasilitator akan melakukan penayangan resonansi jiwa kerja, memberikan penugasan kepada peserta, kemudian peserta mendiskusikan dalam kelompok terkait dengan refleksi diri, ceramah singkat tentang refleksi diri, meminta peserta untuk melakukan refleksi diri tentang kepemimpinan dirinya, kemudian kita melakukan debriefing, lakukan simulasi kepemimpinan transformasional dalam coaching menggunakan teknik flow, kemudian tayangkan resonansi jiwa dan lakukan refleksi. Di sini peserta akan mendengarkan dan mencatat, berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diberikan, kemudian proaktif memberikan ide kreatif dalam setiap kegiatan dan memberikan respon verbal. Di sini di dalam penyajian ketiga kita akan menggunakan metode BAS group, ceramah pendek, praktek snowball drawing, diskusi kelompok, mapping, simulasi, dan relaksasi. Adapun alat bantu atau media yang digunakan yaitu LCD, laser pointer, laptop, video, kata bijak, metaplan, pecah, spidol warna, modul, pantayang, gambar, musik kuantum, instruksi, simulasi, media simulasi. Waktu disiapkan ada 3 jam pelajaran yaitu 135 menit. Kemudian terakhir yaitu penutup, yang kita berikan waktu 30 menit, di mana sini fasilitator membuat rangkuman bersama peserta dengan menggunakan make and match. Kemudian yang kedua melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum. Yang ketiga memberikan apresiasi dengan tepuk salut. Kemudian yang keempat adalah menutup pembelajaran dengan salam tentunya. Kemudian peserta membuat rangkuman, menanggapi dan bertanya. Yang kedua memberikan pertanyaan lisan dan membalas salam yang disampaikan oleh fasilitator. Adapun metode yang digunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, make and match, dan resonansi jiwa. Adapun
video asuransi jiwa. Saya kira itu Bapak sekalian. Saya kira saya apresiasi Bapak sekalian Bapak mengikuti pelatihan pimpinan Soeharto.